cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kita harus berhenti mencari-cari alasan untuk membantah bahwa tidak ada hubungan antara Islam dengan aksi bom bunuh diri di Makassar. Hubungannya terang benderang. Tentu saja tidak ada ajaran dalam Islam berisi perintah untuk melakukan aksi teror, apalagi teror bunuh diri. Tapi dalam Islam jelas ada perintah untuk memerangi kaum kafir, musuh-musuh Islam. Ada banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwa umat Islam seharusnya tidak berdiam diri ketika menyaksikan kezaliman musuh-musuh Allah. Memerangi musuh Allah adalah kewajiban. Bahkan Islam memang mengajarkan umat untuk tidak ragu berjuang dengan mengorbankan nyawa, karena para pejuang Islam itu akan masuk surga ketika mati di jalan Allah. Dan disitulah akar persoalannya. Para pelaku bom bunuh diri percaya bahwa mereka sedang menjalankan misi suci, menegakkan perintah Allah. Para pelaku bom bunuh diri itu tidak melihat tindakannya sebagai aksi bunuh diri. Mereka tahu bahwa bunuh diri itu haram. Jadi kalau mereka melakukannya, mereka mempersepsikan diri mereka sebagai sedang berperang melawan musuh Allah. Ketika mereka meledakkan bom di tubuhnya, yang ada di kepala mereka bukanlah apa yang diakibatkan bom terhadap diri mereka. Yang ada di kepala mereka adalah apa yang akan terjadi pada orang-orang yang seharusnya juga mati gara-gara bom mereka. Aksi bom tersebut mereka persepsikan sebagai aksi heroik, menantang peluru lawan. Buat mereka ini sama saja dengan para pejuang yang hanya bersenjatakan senapan lokal menghadapi tank-tank modern yang setiap saat bisa meluluh lantakkan mereka. Mereka tahu mereka akan mati, tapi yang terpenting kematian mereka akan menyumbang bagi kemenangan yang mereka perjuangkan. Bagi mereka, para jemaat gereja yang jadi target sasaran adalah bagian dari kekuatan zalim yang harus mereka habisi. Membunuhi jemaat gereja akan membawa mereka ke surga. Karena itu yang terpenting buat kita adalah memahami mengapa mereka merasa harus mati. Apa medan peperangan yang mereka bayangkan bahwa mereka berada di dalamnya? Dan ini semua adalah soal image, soal persepsi. Para jihadis itu bukan orang gila atau terganggu kejiwaannya. Mereka bukan hanya orang yang frustrasi karena misalnya kesulitan ekonomi, kemudian nekat membunuh orang. Banyak studi menunjukkan bahwa para pelaku teror adalah mereka yang stabil secara psikologis, memiliki hubungan baik dengan lingkungan, dan berkomitmen pada apa yang mereka perjuangkan. Para jihadis itu percaya bahwa mereka melakukan tindakan itu untuk alasan rasional, untuk sesuatu yang sangat luhur. Karena itulah menurut saya, para pelaku teror itu pada dasarnya adalah korban. Para jihadis hanyalah korban yang tertipu oleh kebohongan yang diciptakan. Terorisme itu cuma bentuk ekstrim. Mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa mereka sedang berperang. Mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa TNI, Polri, pemerintah, non-muslim, bahkan kaum muslim yang tidak sejalan dengan mereka adalah musuh mereka. Dan bukan sekedar musuh, melainkan musuh yang harus diperangi kalau perlu dibunuh. Karena itulah saya menganggap kaum penjahat sesungguhnya adalah mereka yang terus-menerus memompahkan kebencian ke benak umat Islam bahwa di Indonesia umat Islam dizalimi oleh pemerintah kafir. Orang seperti Amin Rais, Rizik Syihab, Din Samsudin adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas terorisme. Mereka tentu bukanlah orang yang memerintahkan bom bunuh diri. Tapi mereka lah yang membangun narasi bahwa umat Islam di Indonesia di bawah penindasan dan kezaliman. Kalau saja kondisi Indonesia saat ini sama dengan kondisi Orde Baru, di mana Soeharto memerintahkan militer untuk membantai warga sipil di Tanjung Priok misalnya, seruan bahwa umat Islam harus bergerak melawan tidaklah mengada-ada. Atau di Palestina, seruan melakukan aksi bunuh diri melawan Israel yang memang menindas selama berpuluh tahun bisalah diterima. Tapi di Indonesia, apa penindasan umat Islam yang berlangsung sehingga para jihadis merasa bahwa mereka berkewajiban membunuh non-muslim dengan mengorbankan nyawa mereka? Semua itu omong kosong. Tapi masalahnya ada banyak pemuka Islam yang terus membangun narasi kita lawan mereka. Ini bahkan diajarkan di sekolah-sekolah dasar, menengah, sampai ke universitas. Ini terus diinjeksikan di pengajian, masjid, di mimbar Jumat, tablik akbar, dan juga di media sosial, internet. Bahkan secara menjijikkan orang seperti Anies Baswedan memanfaatkan sentimen keagamaan semacam itu
untuk tujuan sempit, untuk menggulingkan Ahok dan menjadikan dirinya gubernur. Ketika setiap hari kebencian terhadap musuh-musuh Islam terus digaungkan, jangan heran kalau kita menyaksikan tumbuhnya umat Islam yang hidup dengan penuh kebencian. Dan sialnya umat Islam yang penuh kebencian ini adalah kaum yang kalah. Mereka tertinggal secara ekonomi, secara teknologi, secara politik, secara budaya. Maka slogan persaudaraan umat Islam yang seharusnya membawa kedamaian justru menumbuhkan konsolidasi gerakan untuk menghancurkan non-muslim. Semangat persaudaraan Islam itu mengambil bentuk beragam. Sebagian mewujudkannya dalam penolakan pembangunan gereja atau penolakan pemilihan kepala daerah beragama Kristen atau pelarangan aplikasi Injil berbahasa daerah. Sebagian dalam aksi boikot Indomart, Alfamart. Ada pula pembangunan perumahan khusus muslim, toko khusus muslim, salon rambut khusus muslim. Atau pula menyingkirkan non-muslim dari posisi strategis di BUMN, di instansi pemerintahan, di kementerian, di universitas. Itu semua bentuk berbahaya walau tidak memakan korban fisik. Tapi ada benang merah antara itu semua dengan bom bunuh diri yang dilakukan di Makassar atau dengan apa yang dilakukan ISIS di Suriah dan Irak. Itu semua adalah upaya untuk membangun kejayaan Islam dan menghancurkan non-muslim dalam sebuah dunia yang dipersepsikan tidak adil dan zalim terhadap umat Islam. Sekarang saja kita sudah mendengar pembelaan terhadap aksi di Makassar itu. Ada yang mengatakan ini adalah rekayasa pemerintah untuk menyudutkan umat Islam. Ada yang menuduh ini adalah bentuk pengalihan isu dari tuntutan pengadilan HAM terhadap polisi yang menewaskan para anggota FPI. Pembelaan semacam ini tentu saja mengada-ada. Kalau ini cuma rekayasa, bagaimana mungkin ini sampai menewaskan para pelaku bom bunuh diri? Mereka itu bukan cuma pura-pura mati. Mereka itu benar-benar mati. Jadi bagaimana mungkin mereka hanyalah bagian dari rekayasa? Tapi kelompok-kelompok pejuang negara Islam akan terus mencari-cari pembenaran karena mereka tahu bahwa mereka sebenarnya adalah bagian dari sebuah gerakan yang sama, yaitu gerakan politik untuk melawan pemerintah yang dianggap sebagai musuh Islam dalam sebuah perang di jalan Allah. Orang seperti Din, Rizik, Amin mungkin tidak setuju dengan aksi bunuh diri itu, namun mereka men-share tujuan yang sama. Karena itulah yang harus dilakukan adalah mengubah mindset tentang Indonesia sebagai sebuah negara di mana umat Islam sedang ditindas. Dan karena itu umat Islam berkewajiban memerangi penguasa dan kaum yang tidak sejalan dengan perjuangan fi sabilillah ini. Wacana ini yang harus dibongkar. Selama wacana ini masih bertahan, segenap ancaman diskriminasi, intoleransi, sampai aksi teror akan terus mengancam Indonesia. Yang harus diubah adalah apa yang ada di kepala, dalam pemikiran, di benak umat Islam. Karena itu, mari terus gunakan akal sehat. Hanya kalau kita menggunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.